itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKM. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin tanggal 20 Maret tahun 2023, masih bersama dengan saya Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita untuk boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Puruk Cahu via voice note. Namun sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari baru yang boleh Tuhan berikan untuk kami jalani dan kami nikmati. Sebelum kami melakukan segala aktivitas rutinitas kami hari ini, kami memohon Tuhan boleh menuntun kami melewati kebenaran firman-Mu yang akan sebentar lagi kami renungkan dan kami dengarkan. Kami percaya pertolongan Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami memahami dan mengerti dari maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan meminta. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian voice note kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Di bawah perikop dosa adalah penghambat keselamatan, yang akan saya bacakan demikian dari ayat ke-9. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah, dan ketopang keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah, sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang. Demikianlah ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, genjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konsep keselamatan Kristen, kita mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita sembah.
Ia telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun Yesus Kristus telah menyelamatkan manusia dan menebus manusia dari dosa, sampai saat ini dan hari ini, bahwa tidak menutup kemungkinan kehidupan seseorang masih berada di dalam dosa dan semakin hidup menjauh daripada Tuhan. Demikianlah juga Israel, sebagai bangsa yang telah ditebus oleh Allah dari perbudakan di Mesir dan menuntun mereka kembali ke tanah perjanjian mereka melalui kepemimpinan Musa yang Allah percayakan. Sampai kepada zaman raja-raja bangsa Israel, Alkitab mencatat dan mengisahkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kerap kali memberontak di hadapan Allah dan menyakiti hati Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Nas Voice Note harian hari ini di bawah perikop dosa adalah penghambat keselamatan, mengisahkan bagaimana dalam perikop-perikop sebelumnya kitab Yesaya menyatakan segala jenis dosa dan pemberontakan umat Allah di hadapannya, sampai kepada kemerosotan moral kehidupan umat di hadapan Allah yang menjadikan mereka semakin hidup dalam kegelapan dan dalam keterpurukan, bahkan di tengah situasi pembuangan sekalipun. Akan tetapi di tengah kondisi dan situasi demikian, Allah tetap menyatakan keadilannya, menyatakan kasih-Nya bagi mereka yang menyadari kesalahan dan keberdosaan mereka di hadapannya. Ayat 9-14. Allah turun tangan dan bertindak karena hanya Dialah yang mampu menyelamatkan Yehuda dari keterpurukan. Tindakan Allah ini diungkapkan oleh Yesaya sebagai bentuk belas kasih Allah bagi umat dan sebagai bentuk kesetiaan Allah dalam memelihara perjanjiannya yang akan tetap menjadi Allah Yakub atau Israel yang senantiasa memberkati serta memelihara umatnya dengan rohnya dan firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perikop kita hari ini ada pembelajaran penting yang akan kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita diajarkan bagaimana kasih dan keadilan yang Allah nyatakan kepada umat Israel, khususnya kepada bangsa Yehuda, dan sampai saat ini juga masih berlaku bagi hidup kita sebagai umatnya yang percaya kepadanya. Ia atau Allah kita tidak berkompromi dengan yang namanya dosa, karena dosa akan membawa kepada sikap hidup yang memberontak dan bertolak belakang dari jalan kebenaran. Akan tetapi Ia yang ialah Allah mengasihi dan mengampuni kita yang mau setia bertobat dan kembali kepada jalan kebenarannya. Ia menjaga dan menuntun kita melewati Roh Kudus-Nya yang selalu menghibur dan menguatkan, menuntun perjalanan hidup kita, dan firman-Nya yang selalu mengarahkan hidup kita agar kita tetap setia kepadanya. Jadilah saksi firman-Nya dan hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan telah kami renungkan. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan dan menolong kami untuk kami boleh semakin setia hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena karya penebusan Yesus Kristus kami boleh diselamatkan dan diangkat dari dosa. Oleh sebab itu, ketika kami hidup baru di dalam Kristus, ajarkan kami Tuhan untuk semakin hidup berkenan dan benar. Ampuni kami ketika kami melakukan dosa dan kesalahan, karena kami tahu sebagai manusia yang hidup di tengah dunia yang dipenuhi cobaan, rintangan, dan godaan ini, kami mungkin saja memberontak di hadapan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan yang terbukti. Bagaimana Tuhan memelihara perjanjian kasih itu. Dan ajarkan kami untuk setia seperti yang Tuhan telah lakukan. Saat ini kami berdoa bagi kehidupan kami pribadi dan keluarga besar kami. Kami percaya hidup kami dan keluarga kami dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dengan setiap kemurahan yang Tuhan mampu berikan dalam setiap perkenanan Tuhan. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan. Engkau memberikan sukacita, umur panjang,
bahkan juga kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Sekalipun banyaknya masalah, pergumulan, dan setiap tantangan hidup yang kami hadapi dan kami alami, Tuhan selalu menopang dan menolong kami, memberikan kami senantiasa pengharapan, dan memberikan kami senantiasa penghiburan dalam belas kasih dan dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kehidupan ini kami serahkan hidup kami dan keluarga kami dalam kasih tangan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa saat ini bagi pemerintahan kami, baik dari tingkat pusat sampai tingkat pelosok, secara khusus kepada pemerintahan Kabupaten Murung Raya ini Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Bupati kami, Bapak Perdi M. Yosef, bersama dengan orang-orang di sekitarnya yang mendukung dalam kinerja kepemerintahan beliau. Tuhan memakai mereka dengan penuh tanggung jawab dalam setiap cita-cita yang mulia untuk memajukan Murung Raya menuju Murung Raya emas. Kiranya kemurahan Tuhan dan hikmat Tuhan memakai mereka dengan setia, dan semakin mereka hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan kami dalam setiap persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, baik di tengah kehidupan pribadi dan di tengah kehidupan jemaat. Tuhan tetap senantiasa berikan kepada kami hikmat, akal budi pekerti, dan kebijaksanaan, dan hati kami sebagai hamba kami berikan kepada Tuhan. Kau memberkati secara khusus saat ini jemaat Galilea GKE Datakoto bersama dengan GKE Olong Hanangan dalam setiap panggilan gereja yang mereka lakukan. Tuhan memakai mereka. Tuhan berikanlah senantiasa pertolongan dan tuntunan Roh Kudus agar mereka boleh melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan seluruh panggilan hidup mereka untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarkanlah senantiasa dalam setiap program harapan cita-cita jemaat bersama dengan majelis pekerja harian yang bekerja, Engkau boleh memakai mereka sehingga apapun penata layanan yang mereka rancangkan dan mereka rencanakan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang, semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, hari ini kami akan memulai aktivitas kami dan rutinitas kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, demikian kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.